لبيك اللهم لبيك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah, wa tasawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrah kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para duyufur rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan hingga pada saat ini kita masih dapat melaksanakan rangkaian manasik ibadah haji dan umrah kita, yang mudah-mudahan ini menjadi satu jalan menuju kemabruran haji dan umrah kita. Amin ya rabbal. Bapak Ibu duyufur rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kali ini kita akan belajar manasik ibadah haji. Jadi ini rangkaian nanti yang akan kita lakukan di Mekah dan Mukarramah. Mungkin bagi Bapak Ibu yang lebih dahulu manasik sudah ada gambaran tentang ibadah haji. Namun bagi Bapak Ibu yang baru bergabung, mungkin ini salah satu hal yang harus Bapak Ibu ketahui dari pelaksanaan ibadah haji. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, tata cara pelaksanaan ibadah haji itu terbagi tiga bagian, di mana yang menyelenggarakan atau jamaah yang melaksanakan ibadah haji dan umroh harus memilih salah satu
dari 3 cara pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama haji tamattu, yang kedua haji ifrad, yang ketiga haji qiran. Biasa kita di KBIH Nurul Qalbi, dan juga kebanyakan daripada jamaah haji setanah air kita melaksanakan haji tamattu. Haji yang pertama dipilih. Nanti kita Bapak Ibu melaksanakan haji tamattu ya. Nah, nanti masing-masing kita ketahui apa itu haji tamattu, apa haji ifrad, apa haji qiran. Jadi secara umum jamaah haji se-Indonesia lebih memilih tata cara pelaksanaan ibadah hajinya ini dengan haji tamattu. Baik jamaah haji yang tergabung dalam gelombang pertama maupun jamaah haji yang tergabung dalam gelombang kedua. Sedangkan haji ifrad ini sebagian dilakukan oleh jamaah haji. Memang masing-masing ada konsekuensinya ya. Kalau haji tamattu ini haji yang mendahulukan umroh. Umroh dahulu pelaksanaannya baru haji. Kalau haji ifrad pelaksanaannya niat haji dahulu. Niat haji dahulu, makanya dia tidak boleh melepaskan pakaian ihramnya sebelum pelaksanaan haji selesai. Ini haji ifrad. Kalau haji tamattu ketika dia selesai melaksanakan umrah, maka dia boleh melepaskan ihramnya dan ganti dengan pakaian yang biasa. Memang ada konsekuensinya. Kalau haji tamattu itu wajib terkena dam nusuk namanya ya. Dam ini wajib diberlakukan bagi jamaah haji yang mengambil haji tamattu. Jadi terkena dam dengan apa? Dengan bentuk menyembelih hewan kurbannya ya, hewan damnya. Jadi wajib ya, nanti memang sudah otomatis apa, nanti kita ketika ngambil haji tamattu maka kita sudah apa? Kita harus melaksanakan dam ya. Nah, kemudian kalau haji ifrad ya, dia mendahulukan haji dulu dan dia tidak boleh melepaskan kain ihramnya sebelum pelaksanaan haji selesai. Misalkan katakan dia berangkat dari tanah air 2 minggu sebelum pelaksanaan haji, maka 2 minggu itulah dia harus berpakaian ihram ya, tidak boleh berpakaian berjahit ya, tidak boleh melanggar aturan-aturan ihram ya selama 2 minggu kalau dia ngambil haji ifrad. Konsekuensinya apa? Kalau haji ifrad tidak terkena dam ya, itu. Kalau haji qiran itu menggabungkan antara niat haji dan niat umroh ya. Niat haji dan niat umroh. Nah, dia setelah pelaksanaan umroh dia boleh melepas, tetapi ya dia juga terkena dam ya. Dari ketiga ini yang banyak diambil adalah haji tamattu ya. Karena haji tamattu itu apa? Haji yang lebih aman bagi apa? Bagi jamaah haji, apalagi banyak yang apa? Yang awam, yang tua ya.
Jadi khawatir kalau misalkan nanti dia jaga ihram dengan beberapa hari sampai mungkin seminggu 2 minggu sebelum setelah pelaksanaan ibadah haji, itu sangat sangat berat. Pengertian haji tamattu, ya. Haji tamattu itu berasal dari al-mata, artinya kesenangan. Kenapa? Karena di sini pelaksanaannya jamaah melaksanakan umroh, setelah pelaksanaan umroh selesai, ya sudah, dia bisa Dia bisa bersenang-senang. Artinya apa? Bisa pakai pakaian bebas, bisa mandi pakai wangian, bisa mencukur, ya, motong kuku, semuanya, ya, yang dilarang dalam ihram. Ketika dia telah melaksanakan umrohnya, maka dia boleh, ya, melaksanakan pakaiannya seperti biasa. Ini yang dikatakan senang, ya. Tinggal nunggu pelaksanaan ibadah hajinya. Jadi bagaimana prakteknya? Berangkat dari tanah air, ya, menuju tanah suci, ya. Nah, ketika nanti sampai di mikot, ya, biasanya kita mikotnya itu di atas pesawat, ya. Nah, nanti jamaah yang gelombang kedua nih, jamaah yang gelombang kedua berangkatnya dari tanah air menuju Mekah, itu yang gelombang kedua. Kalau gelombang pertama dari tanah air menuju kota Madinah. Nah, ini diingat baik-baik, ya. Nanti kita tergantung kita kocokan. Misalkan kita dapatnya kloter berapa, nanti ada di gelombang berapa, ya. Nah, berarti kita harus siap. Kita nanti diberangkatkan di gelombang pertama, siap. Kita nanti diberangkatkan di gelombang kedua, siap, ya. Berarti kalau misalkan kita berangkatnya di gelombang pertama, maka kita dari tanah air menuju Madinah. Nah, nggak pakai ihram kita dari tanah air. Kenapa? Karena kita menuju Madinah. Di Madinah itu nanti kita sekitar 8 hari, ya. Jadi kita tidak memakai ihram, pakai pakaian biasa, ya. Nanti dari Madinah setelah 8 hari, baru ketika kita mau menuju ke Mekah, maka kita menggunakan ihram, ya. Nah, bagi gelombang pertama, misalkan nanti ketika dari Madinah kemudian menuju Mekah, maka dia pakai pakaian ihram. Nah, dia niat nanti di Bir Ali namanya, ya, atau Zulhulaifah. Nah, disitulah niatnya niat umroh. Kenapa niat umroh? Karena mengambil haji tamattu. Jadi haji tamattu niatnya itu niat umroh dulu, baru niat haji nanti ketika pelaksanaan ibadah haji. Jelas nggak? Nah, bagaimana niatnya? Ketika di mikot niat labbaik Allahumma umrotan. Itu niat daripada umroh. Atau nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Ya, dua. Udah kita niat umroh, berarti kita nanti sampai ke Mekah melaksanakan daripada ibadah umroh. Apa saja yang jadi rukun umrohnya? Berarti setelah ngambil mikot, kita nanti tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Selesailah pelaksanaan umroh. Udah, kita boleh ganti pakaian seperti biasa, ya. Jadi kita sambil menunggu haji, ya, nanti tanggal 8 Zulhijjah kita boleh umroh sunnah lagi, ya. Kita boleh pakaian bebas, ya. Nanti ketika tanggal 8 baru kita pakaian ihram lagi tuh, kita menuju Arafah, ya. Menuju Arafah. Nah, baru kita niatnya niat
haji, niat lagi nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, atau lebih singkatnya labbaik Allahumma hajjan. Nanti kita praktekkan Ibu ya, kita praktekkan daripada manasik. Nah itu gelombang pertama. Kalau gelombang kedua, misalnya kita berangkat gelombang kedua, karena kloter kita misalkan ada di gelombang kedua, maka yang harus kita persiapkan, kita bawa ihram ya di tas kecil. Kenapa? Karena nanti kita pakai ihram itu di bandara, tapi belum niat di bandara, di asrama haji ya. Tapi belum niat, kita pakai aja, karena nanti kalau kita pakai pakaian ihram di pesawat itu akan menyulitkan kita. Maka kita pakai pakaian ihram, bawahnya saja nanti. Bawahnya saja kita pakaian ihram. Kalau perempuan mah sudah pakaian ihram komplit kalau perempuan mah. Ya, ini yang laki-laki. Yang laki-laki nanti bawahnya saja. Ya. Kemudian nanti pakai baju atasnya nggak apa-apa, pakai kaos atau mungkin pakai jaket ya kalau dingin. Nanti ketika di pesawat dilepas ketika kita sampai pada mikot ya. Nah ketika kita ada pesawat, di atas pesawat, kemudian pesawat itu melewati namanya mikot Yalamlam. Ini tempat mikot daripada jamaah yang datang dari Asia. Mikotnya di Yalamlam. Nanti diumumin di pesawat. Bapak Ibu, kita akan mendekati mikot Yalamlam. Karena itu bersiap-siaplah untuk berniat. Kita niat. Niat di atas pesawat. Niatnya apa? Niatnya niat umroh, karena kita mengambil haji tamattu ya. Nah niat umroh, nawa labbaik Allahumma umrotan, itu niatnya. Jadi kalau nggak mau ribet gitu aja udah labbaik Allahumma umrotan, sah. Nanti dibimbing niatnya ya, kita bimbing. Atau misalkan pengen komplit niatnya, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Udah niat ya, udah niat, berarti segala larangan-larangan ihram itu harus ya dijaga, jangan sampai dilanggar. Nanti setelah tiba di Mekah di hotel ya, kita akan melaksanakan daripada tawaf. Jadi nggak boleh ditunda-tunda Bapak Ibu ya. Jamaah itu kalau pakai ihram nggak boleh lama-lama. Kenapa? Karena kalau lama-lama nanti melanggar. Ya larangannya banyak nanti ya, larangan-larangan ihram. Nggak boleh laki-laki itu mencukur jenggot, motong rambut, motong kuku. Nggak boleh menutupi kepalanya ya dengan apa? Dengan kain ya, atau dengan sejenisnya. Nggak boleh, kalau itu dilakukan itu melanggar. Nggak boleh pakai pakaian berjahit ya, selagi dalam pelaksanaan umroh. Nah, jadi memang haji tamattu ini memisahkan antara umroh dan haji. Jadi umroh dulu selesaikan pelaksanaannya ya. Nah nanti ketika tanggal 8 Dzulhijjah, di mana jamaah haji semua diberangkatkan dari kota Mekah menuju Padang Arafah. Dan situ kita baru niat haji ya. Niat haji nanti di hotel bareng-bareng sama-sama ya. Jadi misah antara haji dan umroh ya, pelaksanaan antara haji dan umroh ya. Nah itu seputar pada haji apa? Haji tamattu. Misalkan kita datang 2 minggu sebelum haji ya. Nanti ketika kita sudah datang di sana ya, kita sudah pelaksanaan umroh wajib namanya.
Nah, sambil menunggu tanggal 8 2 minggu kan lama itu. Ya. Gak mungkin kita duduk-duduk aja ya. Maka kita isi kegiatan-kegiatannya. Di antaranya nanti kita melaksanakan umroh sunnah. Jadi nggak apa-apa kita pelaksanaan umroh sunnah ya selagi apa kita menunggu daripada pelaksanaan ibadah haji. Biasanya di KBIU Nurul Qalbi itu kita melaksanakan umroh sebanyak 6 kali. Ya, 6 kali. Nanti ada umroh sebelum haji, ada juga umroh setelah haji. Nanti kita ada jadwal. Seluruh kegiatan yang ada di Mekah, Madinah udah terjadwal. Kita tinggal ngikutin jadwalnya saja ya. Nanti di KBIH dibuatkan dan dibagikan kepada Bapak Ibu jadwal-jadwal. Biar kita itu di sana kegiatannya berlangsung dengan baik ya. Jadi ada 6 umroh yang kita dalam melaksanakan daripada pelaksanaan ibadah haji. Nah, di tengah-tengah kita menunggu daripada pelaksanaan haji, nanti kita ziarah ke kota Mekah ya. Kemudian kita ziarah ke sekitar Masjidil Haram. Itu kita kita isi dengan kegiatan-kegiatan. Insya Allah kegiatannya penuh ya. Bapak Ibu kita kegiatan penuh ya, baik itu umrohnya maupun kegiatan ziarahnya ya. Nah, itulah enaknya kalau lewat bimbingan KBIU begitu, kita tinggal ngikutin aja ya, ngikutin kegiatan yang udah dijadwalkan oleh KBIU. Tapi kalau jamaah mandiri itu enggak ada yang ngarahin ya, jadi sendiri-sendiri aja. Nah, itu akan kesulitan nanti di sananya ya. Karena di sana kan kita kalau mau ziarah pakai akomodasi, kita pakai apa? Pakai mutawif orang yang sudah tahu. Nah, kalau di mandiri itu susah ya. Makanya dianjurkan jamaah haji ini ya lebih baik mengikuti bimbingan KBIU karena di situ nanti tinggal ngikutin kegiatan-kegiatannya saja ya. Nah, sambil menunggu nanti tanggal 8, tanggal 9. Tanggal 8 kita berangkat menuju Arafah tanggal 8 Zulhijjah. Ya, kenapa? Karena nanti wukufnya itu tanggal 9 Zulhijjah wukuf. Nah, ini penting Bapak Ibu. Wukuf ini kalau kata kita mak buat haji, bikin haji. Nah, di sini ketahuannya kalau orang enggak datang ke Arafah, dia enggak sah hajinya. Jadi semuanya yang sehat, yang sakit, ya, dia harus datang ke Arafah. Kenapa? Karena di Arafah itulah tempat kita pelaksanaan haji. Al-Hajju Arafah kata Nabi. Bahwa haji itu di Arafah, ya. Jadi ketika kita berada di Mekah, di Madinah, yaitu kegiatan sehari-hari kita, ya. Maka yang terpenting haji itu adalah nanti kita ke padang Arafah. Kemudian mulailah ihram. Nah, itu tadi saya katakan ya. Jadi kalau haji tamatu itu jamaah haji melakukan umroh dahulu ya. Umroh dahulu nanti sambil nunggu tanggal 8 baru pelaksanaan daripada ibadah hajinya ya. Pada hari tarwiyah nih, tadi tanggal 8 Bapak Ibu ya. Tanggal 8 kita yang mengambil haji tamatu mengerjakannya mandi, kita mandi seperti kayak kita mau umroh ya, kita mandi sunnah ya, mandi sunnah daripada apa, sunnah ihram ya. Niat maksudnya ini bukan mandi jinabat, bukan, maksudnya niatnya kita niat apa, niat mandi ihram ya.
nawaitul ghusla lil ihrami sunnatan lillahi ta'ala. Niatnya aku niat mandi ihram karena niat. Dah, ya berarti niat kita mandi. Dah, mandi ya sebagaimana biasa. Setelah mandi apa? Kita pakai ihram. Nanti kita di mana? Di hotel pakai ihramnya. Ya. Niatnya juga kita di hotel ya. Nah, nanti Bapak Ibu saya anjurkan, saya instruksikan setelah Bapak Ibu mandi kemudian pakai ihram, maka sholat sunnah ihram 2 rakaat ya. Kita belum niat, nanti niatnya bareng-bareng. Nah, nanti setelah itu kita niat sama-sama ya, niat sama-sama di hotel. Kenapa? Karena pelaksanaan haji niatnya itu adalah di tempat tinggalnya jamaah. Berarti nanti jamaah masing-masing di hotel niat untuk pelaksanaan ibadah haji. Niat. Apa niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Atau lebih gampangnya labbaik Allahumma hajjan. Udah, berarti kita udah niat. Udah niat. Kalau habis niat apa? Biasa banyakin talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Harus bisa Bapak Ibu ya. Jangan kita jadi jamaah haji nggak bisa talbiyah. Ntar sono diem aja ya. Talbiyah hafalin ya. Apalagi yang udah maaf yang udah sepuh, yang udah tua, hafalin talbiyah ya, dari sekarang hafalin ya. Zikir, dibuat zikir ya, setiap sholat zikir. Jangan sampai nanti di sana nggak bisa talbiyah ya. Talbiyah itu apa? Ketika kita sedang umroh, ketika kita pakai ihram, itu kita talbiyah, disunnahkan talbiyah ya. Jadi jangan sampai nanti jamaah KBU Nurul Qalbi disuruh talbiyah nggak bisa ya. Semuanya harus kalau nggak dibiasain ya ini nggak bisa. Apalagi maaf yang udah sepuh ya, yang udah tua. Kalau talbiyah ini nggak dibiasain ntar lupa, nggak bisa ya. Kadang-kadang keder ya, kadang-kadang keder. Makanya kita baca terus ya, yang tua ke yang muda jadikannya wiridan. Setiap sholat kita 5 kali talbiyah ya. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika. Ayo lagi sekali saya dengerin. Labbaik.
coba sekarang niat umrohnya. Ya, 1, 2, 3. Nah, niat umrohnya yang gampangnya, ayo ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umrotan. Nah, itu niat umroh. Nah, satu lagi. Nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu niat Nah, sekarang niat haji. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma hajjan nawaitu al-hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nah, itu niatnya, niat udah gitu aja ya. Ada apalin ya, wiridin ya. Minggu besok kita praktek ya, Bapak Ibu. Minggu besok kita praktek ya, praktek pelaksanaan ibadah haji. Nanti bagaimana kita tawafnya, bagaimana kita sa'inya, bagaimana kita di Muzdalifah, di Mina, nanti kita praktek. Minggu besok pakai pakaian putih-putih. Bapak-bapak sudah dapat ihram belum? Udah punya belum? Bapak-bapak, bukan ibu-ibu, saya nanya bapak-bapak. Bapak-bapak udah ada ihramnya belum? Belum. Bapak beli ihramnya 1, nanti dapat di bank 1. Bapak-bapak kita perlu ihram 2 setel ya, karena sono banyak kita gunakan ya. Nanti kita 6 kali umroh, nggak mungkin kita nggak salin-salin pakai ihram itu aja ya. Jadi sambil nunggu nih, dengarkan ibu-ibu, bapak-bapak, sambil nunggu nanti dapat pakaian ihram dari bank setoran. Nanti Bapak Ibu kan pelunasan ya. Nah, Bapak Ibu pelunasan itu nanti di bank dikasih ihram, dikasih batik ya, dan dikasih perlengkapan lainnya ya. Nah, itu setelah Bapak Ibu pelunasan ya. Kalau Bapak Ibu kita belum lunasin ya belum dapat itu ihram ya. Ihram harganya itu berapa? 29 ya? 29 juta ya. Pakai ihram itu kita beli di bank 29 juta itu ya. Nah, makanya besok nih yang belum punya beli 1 ya, beli 1, beli di Bekasi ya. Paling itu kalau beli di Bekasi mah ihram 150.000 ya. Jadi nanti kita buat praktek ya, besok praktek pakai ihram semua ya. Jadi minggu besok mohon ya, ihramnya dibeli ya. Bapak Ibu ihramnya dibeli. Bapak Ibu ihramnya mau beli sendiri apa dibeliin? Dibeliin ya. Nanti dibeliin sama Pak Haris, tapi kasih duitnya Pak Haris ya. Kalau nggak dikasih duitnya nggak dibeliin. Nah, jadi silakan, kalau yang mau beli sendiri silakan kalian ke pasar ya. Kalau Bapak Ibu yang beli ihram sendiri ke pasar, itu yang dibeli bukan ihram doang, nanti banyak embel-embelnya ya. Ya, kalau ibu beli misalkan nitip dibeliin sama Pak Haris ya, paling ihram doang Bapak Ibu keluar duit. Coba kalau misalkan ibu belanja ke sana bisa 1 juta 2 juta habis itu. Ya, banyak empon-emponnya. Ya. Ya, pokoknya
besok minggu besok harus pakai pakaian ihram, mau dibeli sendiri atau mungkin nanti nitip sama Pak Haris silahkan ya. Nah itu jadi pelaksana haji tamattu ya, ini harus apa Bapak Ibu nanti setelah kita berada di Arafah. Nah nanti di Arafah nih Pak, kita pakai ihram semuanya ya, berada di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Nanti Bapak Ibu datang dari tanggal 8, tanggal 9. Nah tanggal 9 setelah asar selesai pelaksanaan haji. Nanti Bapak Ibu kita di sana bermalam di Arafah. Masya Allah Pak, bermalam di Arafah itu yang tidak pernah kita bayangkan Pak sebelumnya ya. Indah, nikmat ya, nikmat nanti kita berada di padang Arafah. Nikmat kita tidurnya di tenda, tidurnya di tenda ya. Satu tenda ukurannya ya, ukuran tenda itu macam-macam, ada yang 4x4, 4x8, 4x12. Yang jelas dalam tenda itu kita tidur ya, beradu pala, beradu kaki ya. Nanti tempatnya sempit, kita dikasih tempat tidur ukuran badan kita, ya. Paling ukuran lantai ini nih berarti 60 apa? 60 cm lebar dan tempat tidur. Udah kalau kita udah telentang aja nggak bisa kurep. Ya. Kalau kurep nanti nindiin orang di samping kita. Ya. Udah begitu aja. Ya. Bahkan nanti bisa jadi Bapak Ibu kita nggak kedapetan tempat. Ya. Nah di sini Bapak Ibu diuji ujian kesabaran kita, ujian ketabahan kita ya. Jadi haji itu bukan hanya kita di Arafah, tapi haji itu semua seluruh badan kita, hati kita, perasaan kita ya, itu semuanya tertuju pada Allah. Jadi kita harus benar-benar kita sana jadi tamu Allah. Kita datang ke Arafah bukan ngendon tidur. Ya, ngendon bukan ngendon kesenang-senangan. Bukan datang ke Arafah kita pengen tidur, pengen bersenang-senang, bukan. Kita datang ke Arafah mohon diampunkan segala dosa-dosa kita. Kita datang ke Arafah mohon disucikan daripada kotoran-kotoran yang ada dalam tubuh kita, dalam jiwa kita ya. Jadi kita di sana menjadi tamu-tamu Allah. Insya Allah Bapak Ibu nikmat ya, walaupun tadi tempatnya sempit tetap nikmat ya. Jangan Ibu nanti saya kasih gambaran nih, nanti Arafah begini tidur di tenda sempit ya, berjubel-jubel, takut udah nggak jadi berangkat kata Pak Kiai di Arafah jubel-jubel ya. Jangan, pokoknya apapun kita mau senang, kita mau susah di sana tetap kita jalani ibadah kita dengan ikhlas ya. Nanti Bapak Ibu kita berada di luar tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Nah kita itu 6 hari kita berada di luar. Di Arafah kita dari tanggal 8, 9 kita di Arafah. Tanggal 10, 11, 12, 13 berada di Mina. Di Mina pakai tenda juga ya. Jadi nanti di Arafah, setelah Arafah kita ke Muzdalifah. Muzdalifah ngapain? Mabit. Kita kayak gini nanti ya, bermalam ya. Nah kenapa kita harus ke Muzdalifah? Karena di Muzdalifah ini termasuk wajib haji. Nih Bapak Ibu bedakan. Kalau di Arafah rukun haji. Ya, kita berdiam di Arafah rukun haji. Kalau ada jamaah yang enggak datang ke Arafah, ya, maka dia itu enggak sah hajinya.
Karena rukunnya nggak didapat. Kalau salah satu rukun haji nggak didapat, maka hajinya itu batal, tidak sah. Makanya nanti yang sehat, yang sakit, ayo diangkut ke Arafah semuanya. Ya, jadi Bapak Ibu nanti misalkan kalau ada jamaah yang sakit, dia dari rumah sakit diangkut ke Arafah untuk berdiam. Kenapa? Wajib, ini wajib haji. Bahkan kalau orang yang misalkan di ICU, kecuali di ICU, nah kalau di ICU berarti dia harus dibadalkan hajinya. Makanya jangan sampai Bapak Ibu ya, nanti ketika kita Arafah jangan sampai kita sakit ya. Minta ke Allah ya, minta sama Allah, ya Allah berikan saya kesehatan selama pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Jadi kita minta kepada Allah, setiap doa kita minta ya, setiap kita sholat ngapain aja kita minta agar apa? Agar kita diberikan kesehatan. Itu aja Bapak Ibu. Kalau kita sehat, kita mau kemana aja bisa. Kita mau ibadah kapan saja bisa ya. Makanya jangan pernah ditinggalkan permintaan sehat kita kepada Allah. Yang pertama itu yang kita minta Bapak Ibu ya. Karena kalau kita sehat, nggak sehat ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jangankan mau ngerjakan ibadah haji, ibadah umroh ya, orang badan kita aja nggak bisa ya, nggak bisa kita bawa. Makanya itu ya, nanti di tempat istijabah Bapak Ibu, nanti ketika Bapak Ibu sholat di Masjidil Haram, sholat depan Ka'bah, minta kepada Allah, ya Allah berikan kesehatan kami ya Allah. Kalau di rumah kami sering sakit, ya Allah kami minta ya Allah di tempat yang barokah ini sehatkanlah badan kami agar kami bisa melaksanakan ibadah haji dan itu yang kita minta, jangan pernah lupa ya. Nah, nanti dari Arafah ke Muzdalifah ya, di Muzdalifah mampir sebentar langsung ke Mina. Tanggal 10, 11, 12, 13 itu kita berada di Mina. Ngapain di Mina? Bermalam di Mina dan melontar jumroh namanya. Ini juga wajib haji. Wajib haji. Kalau wajib haji gimana? Kalau wajib haji misalkan tidak dilaksanakan, maka hajinya tetap sah, tetapi terkena dam. Jadi kalau ada orang yang nggak bermalam di Mina, dia terkena dam. Damnya apa? Ya menyembelih satu hewan. Tuh ya. Jadi kalau nggak bermalam di Mina, itu dia kena dam. Tapi hajinya sah. Tapi kalau di Arafah, dia nggak bermalam di Arafah, ya dia nggak ada di Arafah ketika wukuf, maka hajinya tidak sah, batal. Jangan sampai Bapak Ibu, jangan sampai kita sakit nggak datang ke Arafah ya, jangan sampai haji kita batal. Kalau haji kita batal kita nggak bisa balik lagi dah, nggak bisa Bapak Ibu ya. Di Indonesia itu karena saking banyaknya jamaah haji yang daftar ya, jadi kalau kita udah berangkat ke Mekah, itu kita baru bisa berangkat lagi nanti ibadah haji daftarnya 18 tahun. Kalau kemarin 10 tahun Bapak Ibu, ini berubah lagi karena ada dipegang oleh Kementerian Haji, ada peraturannya. Jadi yang belum 18 tahun belum boleh berangkat haji. Jadi misalkan Bapak haji nih ya, Bapak nanti pengen haji lagi, nah itu 18 tahun baru bisa. Ya, iya. Nah nunggunya lagi tergantung itu dah. Kalau sekarang nunggunya 26 tahun. Ya mudah-mudahan sih nunggunya enggak selama 26 tahun. Pokoknya ukurannya itu Bapak Ibu. Ya. Lah kalau kita pulang haji katakanlah umur 60. Ya. 60. Kita nanti kalau mau daftar haji lagi usianya udah 70. 70 lah.
78 belum nunggunya. Nah itu main duluan itu nunggu panggilan Israel sama panggilan Ibrahim itu mah. Mana lebih dulu itu? Lah udah 78. Ya, makanya jangan sampai batal. Hajinya jangan sampai batal. Makanya besok Bapak Ibu ya, saya itu kalau tanggal 8 nanti Bapak Ibu saya absen satu-satu. Ya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Ya. Pernah tahun berapa itu ya? Jadi ketika mau berangkat Arafah, ya. Rupa-rupanya Bapak itu sakit, dia kurang sehat. Ya. Kurang sehat. Tapi enggak di rumah sakit, masih di hotel. Ya, masih di hotel. Pas pas saya kumpulkan, oh ada satu orang yang nggak ada, kemana ini ya, dicari di kamarnya nggak ada gitu kan, dicari keluar juga nggak ada, ke lobi hotel nggak ada, kemana ini ya, yang lain semuanya udah keluar dari kamarnya, ya nggak ada. Nah perkiraan temennya mah udah keluar aja itu jamaah. Ya, udah keluar jamaah itu perkiraan. Ya, karena udah nggak ada. Nah, kemana kita cari-cari nggak ada? Dia ngumpet di WC. Dia duduk kayak di WC. Ya Allah, kenapa Kong? Emang udah tua? Udah tua. Kenapa Kong? Saya nggak mau pakai ke Arafah. Lah, nggak mau ke Arafah, ngapa nggak mau? Ya, saya lagi sakit. Ya enggak sembuh, insya Allah sembuh nanti di Arafah. Ya, jadi kita baik-baikin itu. Ada Pak itu yang begitu jamaah. Ya, dia belum tahu pentingnya ke Arafah. Ya, padahal yang sehat, yang sakit harus berangkat ke Arafah. Saya tanya, Kong, engkong dari Indonesia pengen haji enggak? Pengen. Engkong nunggunya berapa? 13 tahun. Nah iya Kong, engkong dari Indonesia dilakonin nunggu sampai 13 tahun, masa sampai sini engkong nggak mau ke Arafah? Jadi karena hatinya kurang kuat, ya karena nggak tahu itu Arafah itu apa. Ya engkong harus ikut, engkong sehat kek, engkong sakit harus ikut. Nanti di sana nggak ada dokter yang ngobatin, engkong cuma duduk di sana. Ya, bukan engkong jalan-jalan, bukan, sama engkong duduk aja nanti di tenda, ya, dikasih makan, nggak usah jalan-jalan, nggak, duduk aja. Yang penting engkong berangkat ke Arafah. Jadi saya bujukin itu supaya mau ke Arafah. Ya. Nah besok-besok mah ini engkong, jangan ada yang begitu, ya. Nah, jangan ada, pokoknya besok mah nih. Sekarang saya bilangin. Ya, saya nggak mau bayain lagi udah. Ya, kalau nggak mau, udah saya tinggal aja. Ya, biarin ntar udah pulang, udah baru bisa haji, daftar haji 18 tahun. Ya, iya, saya di sana kadang-kadang saya galak sono. Ya, iya, lah. Jadi kadang-kadang pokoknya gitu aja, ya ikutin saya, yang mau ikutin ayo, nggak mau udah gitu aja, ya. Ya kalau mau hajinya sempurna, ayo ikut, kecuali ibadah yang sunnah. Kalau ibadah sunnah mah kita nggak maksain, ya mau ikut ayo, nggak ikut mah nggak apa-apa, sunnah. Tapi kalau ibadahnya rukun, ibadahnya wajib, ayo, ya. Wajib, ya kenapa? Jangan sampai kita lama-lama kita nunggu-nunggu pengen dipanggil ma Allah ke Mekah, masa kita jadi bermales-malesan, ya. Nanti Bapak Ibu jangan males-males ya di Mekah, jangan enak tidur di hotel, ada apa? Ada AC-nya, kasurnya empuk, ya di luar panas, nanti panasnya sampai 45 derajat Bapak Ibu, ya. Jadi orang kadang-kadang males keluar. Jangan, waktu ibadah, waktu istirahat, istirahat. Itu ya. Nanti Bapak Ibu mudah-mudahan sehat aja.
asal sehat insya Allah Bapak Ibu mau kemana aja bisa gitu ya. Baik, nah itu seputar ibadah haji daripada ibadah haji tamattu. Nah kalau haji ifrad nanti ketika dia sudah pelaksanaan haji sama dengan haji tamattu. Ya, dengan haji tamattu sama ya. Jadi dia apa? Jadi dia hanya bedanya ketika niatnya itu dia niat haji dulu. Ya, niat haji dulu, nawaitul hajja wa haramtu bihi lillahi ta'ala atau labbaik Allahumma hajjan. Udah, dia pakai ihram, dia niat. Ya, kemudian dia tawaf. Tawafnya bukan tawaf umroh, dia tawaf kudum namanya, ya. Tawaf kudum. Kenapa? Karena dia mendahulukan ibadah haji dulu. Nanti setelah dia haji itu selama melontar baru dia melaksanakan tawaf, namanya tawaf wajib, tawaf haji, ya. Nah, itu perbedaan daripada ibadah haji tamattu dengan ibadah haji ifrad. Jadi menunggu, misalkan tadi saya katakan 2 minggu sebelum haji dia berangkat ke Mekah, dia niat haji, maka nggak boleh ganti pakaian yang berjahit. Ya paling tidak mah kalau misalkan niat mau ngambil haji ifrad bangsa tiga style ihram. Kenapa? Karena dia 2 minggu pakai ihram terus. Ya, sebelum menunggu datangnya apa? Datangnya haji. Ya, nah itu perbedaannya. Cuma dia tidak apa? Tidak terkena dam. Nah dam itu Bapak Ibu tadi saya katakan menyembelih hewan. Kalau enggak berpuasa, ya berpuasa di sana 3 hari, ntar ketika pulang di sini 7 hari. Ya, makanya kita enggak pilih puasa Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sana kita banyak kegiatan. Ya, kita butuh stamina yang kuat, maka kita enggak ambil yang puasa. Apalagi kalau sudah sampai tanah air, nanti ngerinya lupa puasanya. Maka ihtiyatnya nanti Bapak Ibu kita ngambil haji tamattu, maka kita melakukan dam dengan membayar 1 ekor kambing. Ya. Nah, untuk selanjutnya sama semuanya. Kalau haji qiran itu haji yang digabungkan niatnya. Ya. Jadi dia niat haji dan juga niat umroh, ya. Niat haji dan niat umroh. Nah itu perbedaannya dari ketiga tata cara haji. Itu mah jarang, ini mah jarang dilakukan, ya. Jarang dilakukan oleh jamaah haji Indonesia. Jam berapa ini dah? Sampai jam berapa? Nah itu bagian haji Bapak Ibu. Nanti jelasnya kita praktek ya hari Minggu depan. Minggu depan kita praktek, ya. Kita praktek nanti secara jelas ya. Kalau sekarang teorinya, maka nanti kita prakteknya ya, digambarkan secara jelas nanti ketika kita berada di Mekah dan Madinah ya. Demikian, ada yang tanyakan Bapak Ibu? Ya. Ada? Enggak? Enggak ya. Nah, kalau enggak nanti kita ganti materi pelajaran kita. Nanti cari pewarisan, tanya dulu Ibu Bekasi berduit. Kenny Rom. Ya. Ntar ditanya dulu di Bekasi. Kalau mau beli nanti tinggal di sini apa? Pakainya waktu apa? Waktu kita praktek nanti di sini ya. Silakan ya nanti.
Nanti apa namanya yang mau beli dicatat sama Pak Haris ya. Nanti dibeliin di toko ya. Cuma dilihat tanya dulu ya nanti berapa kain ihramnya. Bisa kan ya Pak Haris ya? Ya bisa ya, nanti dibeliin ya. Jadi nanti tanya saja. Ibu-ibu pakai putih, Bu. Dengarkan nih ibu-ibu. Bu. Ibu-ibu pakai putih-putih, pakai kaos kaki, pakai sarung tangan ihram, pakai ciput, pakai baju, pakai kerudung. Nah iya, masa pakai kaos kaki doang. Nih pakainya nih, pakai baju putih, pakai jilbab putih, pakai ciput. Ya, ciput nih yang buat sini. Ya, pakai ciput, pakai apa namanya tuh? Manset yang bisa nutupin tapak tangan. Ya, tapi jangan sarung tangan yang ketutupan semuanya, jangan. Sarung tangan yang ketutupannya zahirul batan. Ya. Jadi atasnya ketutup ya. Nah kemudian ini jangan, nggak boleh ketutup. Nah itu apa? Sarung tangan, kemudian kaos kaki, pakai kaos kaki ya. Nah nanti saya periksa nih bapak ibu-ibu tata cara pakaian ihramnya seperti apa ya. Pokoknya besok yang udah saya petakan itu apa, rapi. Putih apanya, kaos kaki mah terserah, mah hitam mah putih ya, mau merah ya terserah. Tapi kalau baju putih ya, kaos tangan bisa hitam, bisa putih, bisa coklat, terserah ya. Udah apalagi, udah ya itu. Jangan sampai lupa, kalau besok lupa saya denda. Nggak ada alasan lupa. Kalau lupa saya denda. Ya. Nanti saya denda ya. Jangan sampai lupa. Ya. Bapak jangan sampai lupa bawa ihramnya. Nanti tolong di grup dikuatkan lagi ya. Kita mau praktek ya. Nanti kita praktek jalan melontar ya. Itu jalannya nanti kita praktek Bapak Ibu. Ya, makanya Bapak Ibu pakai sepatu. Bapak Ibu, ibunya bukan bapaknya pakai sendal, pakai sepatu. Kayak ibu mau pergi aja, mau pergi umroh, mau haji, gitu. Ya, yang rapi. Karena jalan nanti, jalan kita simulasi jalan melontar itu, ya minimal 1 kilo. Nanti kita melontar itu Bapak Ibu, melontar itu minimalnya kita berangkatnya itu 4 kilo. Itu kalau yang terdekat. Batunya apa aja, batu putih boleh. Batu apa? Sepatu apanya ibu pakai? Kalau laki-laki nggak boleh pakai sepatu. Nanti laki-laki dia harus pakai sandal. Ya, laki-laki pakai sandal, pakai ihram. Kalau perempuan pakai kaos kaki, pakai sepatu. Ya. Sepatu gimana aja, yang penting nyaman buat ibu untuk jalan. Ya. Nanti kita simulasi jalan keluar. Baik, itu aja yang perlu saya sampaikan. Nanti kita akan lanjutkan dengan materi yang selanjutnya. Terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.